Sekarang Terus sekarang alhamdulillah baru 4. baru Artinya masih bertambah kan? masih menambah. Kalau tidak bertambah anaknya ya pabriknya ditambah. Itu tidak serta-merta ya dipasangkan si A dengan si A, si B dengan si B, tidak. Tetapi ini melalui istikharah daripada para ustadz-ustadz kita. Sehingga harus kita yakin bahwa apapun yang diputuskan untuk saya itu yang terbaik. Untuk pergerakan teman-teman di sosial yang mungkin dari dulu pengalaman Ustadz itu seperti apa? Ya. Karena saya lihat di pesantren di Makassar tuh cepat sekali untuk cabang-cabangnya itu. Ya. Cepat merintis segala macam. Kira-kira dari tangkapan Ustadz itu seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita bersama Ustadz Majid. Ya. Mana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz mungkin diceritakan Ustadz. Ustadz dulu bergabung awal dengan Hidayatullah itu tahun berapa? Dan gabungnya pertama ke pondok di mana dulu Ustadz? Oh ya, alhamdulillah pertama kali saya kenal Hidayatullah itu di tahun 1992, dan di tahun itu juga berniat dan berazam untuk nyantri di Hidayatullah. Saat itu masih duduk di kelas 3 Ibtidaiyah ya, SD. Itu Ustadz kenal dari siapa Ustadz? Kebetulan ada Ustadz Bukhari namanya, adalah saudaranya Ustadz Karim Bongo. Beliau adalah orang tua dari banyak ustadz-ustadz kita. Ada Ustadz Habibi, Ustadz Muhajirin, Murabbi Sulbar. Banyaklah anak beliau itu. Dari situ ada kami pertama mengenal Hidayatullah. Saat itu masih kecil, tertarik karena pokoknya kalau nyantri Hidayatullah itu keluarnya sudah pasti bisa ceramah lah dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi Ustadz memutuskan untuk masuk ke pesantren. Ya, alhamdulillah kita itu hari saya bertiga. Jadi ada 3 orang yang sekarang itu ada namanya Muhammad Nasir, menjadi menantu almarhum Ustadz Ansor Amiruddin. Kemudian yang satunya lagi sejak kelas 5 SD dia sudah tidak gabung lagi. Artinya kembali kampung. Kembali ke kampung. Ya. Jadi Ustadz waktu itu memang kampung Ustadz di mana ini Ustadz? Saat itu saya berangkat dari Mamuju karena kebetulan tahun 89 ya, orang tua dari Jeneponto transmigrasi ke Mamuju. Jadi kenal dan startnya ke Hidayatullah itu di Mamuju. Jadi mulai masuknya pertama di pesantren Langsung, alhamdulillah kita di kampus induk Gunung Tembak Balikpapan. Balikpapan. Masya Allah. Berarti tahun 92 ya? 1992, betul. 1992 masuk situ. Mana Ustadz nggak kaget ini kan namanya kita mungkin Ustadz juga mungkin baru pertama kali merantau. Ya. Jadi gimana kesan Ustadznya untuk masuk pesantren pertama ya? Ya, jadi saat itu selain kita masih kecil, kemudian alat komunikasi juga belum secanggih sekarang, bahkan surat pun kita belum tahu bagaimana cara ngirimnya. Pastilah ya, pasti kita merasa ya kalau bahasa santri kita goncang, ya. Goncang, dan itu saya rasakan itu kalau tidak salah ingat itu sampai 3 bulan kami goncang itu. Goncang itu betul-betul sedih, ingin pulang kampung, ingin ketemu lagi orang tua, pokoknya ingin bermain dengan teman-teman kita yang ada di kampung dan lain sebagainya. Sehingga tidak fokus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren awal-awal itu. Bertahan berapa lama? Nah, alhamdulillah saya tidak nyangka juga sampai bisa menjadi alumni ke-9 di Madrasah Aliyah Rodiyatan Mardiyah Putra Balikpapan. Artinya sejak SD sampai selesai Aliyah. Sampai SD ya, berarti lumayan lama itu ya. 9 tahun lah. 9 tahun 9 lah. tahun di Gunung Tembak. Di Gunung Tembak. Di Gunung Tembak. Setelah itu baru ke Makassar kuliah tahun 2001. 2001 ya. Ya, 2001 itu kita ke Makassar kuliah. Kami ada berapa orang itu? Ada 4 orang lah dari alumni angkatan saya ke Makassar dan langsung bergabung di Ma'had Albir. Albir setelah selesai iddat di situ lanjut di macam-macam. Kalau saya sendiri lanjut di Universitas Muslim Indonesia, UMI. Iya.
waktu itu memang Al-Bayan gimana, Ustaz? Nah, jadi kami Belum ada mendengar cerita. sudah. Jadi saya gabung di Al-Bayan itu setelah selesai Iqdad di Albir. Jadi berarti sekitar tahun 2003. 2003 bukan gabung, maksudnya gabung terlibat dalam ini ya, dalam proses kepengasuhan itu hari di Makassar. Tapi kalau silaturahmi dan lain sebagainya, ya sejak datang di Makassar ya selalu ke BTP, ke Hidayatullah Al-Bayan itu. Ya, nah, nantilah di 2003 baru betul-betul tinggal dan ngambil peran di kepengasuhan di Al-Bayan. Waktu itu masih di ini ya, di apa namanya? Di tempat yang lama atau sudah di Iya, sudah di BTP, sudah di BTP. Ya, cuman ya jangan bayangkan BTP Al-Bayan seperti sekarang, di mana sekarang alhamdulillah sudah sangat berkembang. Ya, gedung-gedung di sana sini sudah terlihat megah, terutama masjid juga ya. Nah, itu dulu belum seperti itu. Iya. Bertahan dari jadi pengasuh terus sampai tahun Alhamdulillah sampai tahun 2009. 2009 akhir dapat tugas amanah menjadi DPD di Kabupaten Luwu, Belopa. Belopa. Iya. Di sana alhamdulillah menjalankan tugas 1 periode lah kalau kita di Hidayatullah ya, 5 tahun. Ya, dari 2009 akhir sampai 2015 akhir. Belopa ya. Di Belopa, Kabupaten Luwu, tempatnya Kahar Muzakkar. Ngeri. Iya. Jadi 1 periode itu Ustaz langsung masih bertahan di situ? Alhamdulillah. Masih bertahan ya? Ya, menjalankan tugas dengan baik, mengembangkan Hidayatullah cabang Luwu gitu kan. Dan bukan saja cabang tapi sudah dapat apa ya? DPC juga. Ya, bukan saja DPD tapi sudah dapat DPC juga. Ada DPC. Kalau Ustaz sendiri melihat perkembangan untuk pergerakan teman-teman di Sulsel yang mungkin dari dulu pengalaman Ustaz itu seperti apa? Ya. Karena saya lihat di pesantren di Makassar itu cepat sekali untuk cabang-cabangnya itu. Iya. Cepat merintis segala macam. Kira-kira dari tangkapan Ustaz itu seperti apa? Ya. Jadi saya di Sulsel ya, mulai bertugas itu ya taruh 2003 tadi kan sampai 2018 itu di Sulsel. Ya. Nah, jadi sekitar berapa tahun itu? Sekitar 16 ya. Berapa tahun lah itu ya, dari 2003 sampai 2018. Nah, jadi dari dulu kemarin ditugaskan lagi jadi ketua DPD sekaligus Yayasan Kampus Madya di Kabupaten Luwu Timur. Ya, Seruaku, Tahu kan? itu saya di situ dulu. Nah, Hamka kan pernah di situ kan? Ya. Jadi pengasuh ya, Ya, jadi pengabdian. Nah, Pengabdian. pas antum pergi aku datang. Iya. Gitu. Di situ sampai 2018. Sejak 2016 ya. Ya. Nah, untuk ekspansi atau pengembangan Hidayatullah di Sulawesi Selatan, kenapa saya anggap sangat pesat ya, sangat cepat. Iya, betul. Karena begini, saya melihat alhamdulillah kader-kader kita di Sulsel itu memang militan, kemudian tahan banting lah kita bahasa sederhananya ya. Dia siap menghadapi segala kondisi, ya kondisi apapun, kekurangan oke, kelebihan apalagi, gitu kan. Jadi itulah yang membuat kader-kader kita di Hidayatullah Sulsel itu apa namanya? Ya, uletlah dalam mengembangkan Hidayatullah. Sehingga kami sendiri di Luwu Timur terakhir ya di Sulsel itu sudah dari berapa DPC jadi 5 DPC akhirnya jadi bukan DPD lagi, DPC sudah. Artinya seluruh kabupaten sudah terisi. Ya saya tidak tahu sekarang ini perkembangannya karena saat itu waktu kami bertugas di Sulsel sisa 2 kabupaten, Toraja dengan Toraja Utara yang belum Tersentuh ya? Iya, bukan belum tersentuh, sudah tersentuh. Ya. Cuman belum ada petugas definitif di sana karena memang kita belum dapat kampus. Saya tidak tahu setelah kami tinggalkan apakah bagaimana perkembangannya sudah ada atau tidak. Jadi seperti itu. Luar biasa. Ada beberapa DPD rintisan saat kami berada di sana baru termasuk Pangkep, ya kan, Selayar. Nah, itu sekarang sudah ada semua. Jadi memang betul-betul ekspansi atau dakwah di sana lewat Hidayatullah itu sangat berkembang, terasa. Dan alhamdulillah masyarakat menerima semua. Gitu. Mungkin Ustaz ceritakan juga waktu itu mungkin Ustaz bertugas sebelum menikah atau gimana? Ustaz
Ustadz ikut mubarak juga atau seperti apa dulu? Ya, jadi saya mulai dapat amanah kan di Makassar ya, di Albayan, yaitu 2003 sampai 2009. Nah, di 2006-nya, ya itu alhamdulillah dapat rezeki, dapat jodoh, ngikutlah yang namanya nikah mubarak itu. Kebetulan saat itu 2006, ya. Kebetulan saat itu saya ada 9 pasang. Nah, termasuk omnya Bang Hamka. Om atau kakak? Ustadz Arham. Om itu. Nah, om. Nah itu termasuk dia seangkatan saya itu menikah. Iya. Jadi ada 9 pasang saat itu. Jadi terasa sekali perhatian organisasi Hidayatullah ke kader-kadernya. Jadi bukan sekedar ma'isyahnya, tapi pendamping ma'isyahnya juga, pendamping hidupnya juga dipikirkan. Dipikirkan ya. Ini pertanyaan saya ini Ustadz, apa namanya? Kira-kira apa yang memotivasi Ustadz sehingga Ustadz yakin untuk Bismillah ikut nikah mubarak ini? Begitu ya. Kalau kita di Hidayatullah kan tidak asing yang namanya sam'an wa ta'an atau sami'na wa ata'na ya. Apalagi ya taat ya, apalagi kita sudah ya mendapatkan doktrin-doktrin lah ya, kalau kita mau katakan doktrin-doktrin lah ya, karena kalau demi perjuangan itu apa saja keputusan pemimpin kita itu yang kita ikuti, termasuk hal yang seperti ini, masalah jodoh ya. Masalah jodoh memang jodoh di tangan Allah, tetapi kita serahkan ke panitia. Nah, begitu kan. Iya. Setelah itu menikah, tugas kemana-mana lah dengan inilah. Ya, setelah nikah di Makassar ya sekitar berapa tahun itu, dari 2006 sampai 2009. Akhirnya dapat tugas ke Belopa, saat itu masih punya anak 1. Di Belopa produksi ya cukup 2. Terus sekarang alhamdulillah baru 4. Baru 4. Artinya masih bertambah kan. Masih menambah. Kalau tidak bertambah anaknya ya pabriknya yang ditambah. Iya, masalah ya. biasa. Ini kan kita di Batam nih nanti akan ada milad, kemudian pernikahan mubarak juga Ustaz ya. Iya, insya Allah. Mungkin pesan Ustaz untuk anak-anak muda. Kalau menurut saya sebenarnya kita bergabung Hidayatullah ini betul-betul sudah harus diperbaiki niat, sehingga apapun yang terjadi itu bisa kita terima dengan logowo. Termasuk untuk adik-adik yang ceritanya ini calon mempelai di nikah mubarak yang akan datang. Saya berpesan bahwa yakin keputusan yang ditetapkan oleh organisasi kita, oleh lembaga kita, itulah yang terbaik bagi kita. Karena begini, itu tidak serta-merta ya dipasangkan si A dengan si A, si B dengan si B, tidak. Tetapi ini melalui istikharah daripada para ustadz-ustadz kita. Sehingga harus kita yakin bahwa apapun yang diputuskan untuk saya itu yang terbaik. Nah, seperti itu. Jadi kita serahkanlah. Serahkan. Ini menguji ketaatan kita juga. Betul. Ya? Karena ini memang sih kalau orang berpikir ya secara sepintas, ini kan pendamping seumur hidup Pak. Harus artinya tidak boleh asal-asalan kita ini. Tidak boleh sembarang. Nah, tetapi kalau kita untuk di Hidayatullah saya katakan tadi, insya Allah itu kan sudah diurus dan diistikharahkan Pak. Bukan sekedar, bukan melalui nafsu ya, tetapi memang diserahkan dulu kepada Allah. Apa petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang diserahkan kepada panitia ustadz-ustadz kita, dalam hal ini ustadz-ustadz kita, maka itulah yang dilakukan oleh panitia. Jadi seperti itu. Dan satu lagi ya, orang kan biasa berpendapat seperti ini. Wah, Hidayatullah itu menikahkan anggota-anggotanya ya ibarat laki-lakinya itu membeli kucing dalam karung, ya kan? Karena tidak pernah dilihat, tidak pernah dikenal dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sebegini, oke lah kalau ada orang berprasangka seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa kucing yang kita pegang, yang kita punya ini, yang dalam karung ini adalah bukan kucing sembarangan. Kan? Kucing-kucing mahal ini. Iya, kucing mahal dan memang dicari-cari orang. Seperti itu. Kalau orang berpendapat seperti dia. Iya, betul. Jadi kalau ada yang masih bilang membeli kucing dalam karung, betul. Tapi kucing kita ini bukan kucing sembarangan. Kucing yang sudah kucing dipoles, dipelihara, dijaga, terjamin. Seperti itu. Luar biasa. Betul. Dan satu lagi nikmatnya dan indahnya kalau ikut nikah mubarak itu, karena halal dulu baru pacaran. Beda dengan yang sekarang ini. Yang sekarang ini ya sudah
expired. Udah luar sudah kan? Iya, iya, iya. Baru. Nah, jadi situ Ya. indahnya nikah dalam perjuangan. Dan itu yang nggak bisa kita jelaskan. Ah ya. Panjang lebar memang Tidak susah. bisa dipenjelaskan karena harus dilalui, Harus dilalui, harus saya dirasakan. dirasakan. Ya. Masya Allah. Jangan senyum-senyum di belakang anak muda ya. Iya, iya, iya. Sengaja kita panas-panasi. Jadi Ustaz sekarang di Batam nih sebagai apa Ustaz? Oh, untuk di Batam ini, alhamdulillah untuk di kampus utama dapat amanah sebagai kepala departemen kampus yang ceritanya mengkoordinir beberapa kampus milik kampus utama Hidayatullah. Adapun di Kepri sebagai di organisasi ya di DPW, DPW. kebetulan dapat amanah di kepala departemen, ketua departemen organisasi. Organisasi. Oke, luar biasa. Jadi artinya perjalanan panjang Ustadz itu pun mengantarkan Ustadz menduduki posisi yang sekarang. Kalau bukan karena dulu Ustadz nyantri kemudian merasakan guncang segala macam, ya Ustadz ya? Iya, betul. Belum tentu Ustadz mendapati kedudukan sekarang inilah. Iya. Artinya semua itu melalui proses yang panjang Ustadz ya. Iya, sebenarnya untuk di Hidayatullah dari segi jabatan atau posisi itu tidak terlalu urgen ya, tetapi setidaknya itu membuat kita bangga dan bahagia dan lebih pede dan lebih yakin bahwa memang betul-betul kita dibutuhkan dalam perjuangan dan harus membuktikan ya bahwa kita ini loyal dalam perjuangan, gitu kan? Karena tidak sembarang juga sih mendapatkan amanah seperti itu. Ya. Karena ini adalah amanah perjuangan. Oke. Ya, Mungkin alhamdulillah. spirit yang Ustadz sampaikan ke kami anak-anak muda yang tugas di daerah-daerah, Iya. yang di DPD di daerah di Kepri ini, supaya mungkin memantik semangat lah untuk kami ini Ustadz. Iya. Kira-kira mungkin ada motivasi Ustadz. Iya, jadi motivasi saya sebenarnya dan ingin juga saya sampaikan kepada antum-antum semua, sebenarnya itu tidak lepas daripada apa yang telah disampaikan dan dipraktekkan oleh pendiri Hidayatullah almarhum Ustaz Said bersama tentunya pendiri-pendiri yang lain dan ustaz-ustaz kita as-sabiqun al-awwalun di Hidayatullah, yaitu satu, perbaiki ibadah. Ya, perbaiki ibadah. Dengan memperbaiki ibadah pasti keyakinan kita kepada Allah lebih kuat, lebih mantap gitu kan. Kemudian silaturahmi dijalankan. Ya, karena Islam ini bukan milik orang per orang yang menurut almarhum ya, bukan milik kelompok per kelompok, bahkan bukan milik organisasi, tetapi untuk kafatal linnas wa rahmatan lil alamin, untuk segenap manusia. Jadi kita silaturahmi ya, dalam rangka memperkenalkan Islam ini, bahwa memang Islam itu patut kita anut, kemudian dengan berislam kita bisa selamat. Seperti itu. Jadi itu aja, perbaiki ibadah, perbaiki silaturahmi, insya Allah kita bisa mengembangkan Hidayatullah di daerah kita di mana bertugas sebagai bentuk daripada pelaksanaan komitmen kita, kemudian ketaatan kita terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Insyaallah luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Siap. sudah mampir di channel kita. Semoga Siap. bermanfaat untuk teman-teman semua Amin, amin, amin. dan jadi amal jariah ini. Amin, Nasihatnya amin. luar biasa. Siap, siap. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.